Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Pagi. Mohon maaf saya mengambil waktunya sebentar. Saya Reza Nazrul Arifi dari Universitas Nahdlatul Ulama di Kalimantan Barat. Saya di sini ingin hanya menanyakan beberapa pertanyaan mengenai lunturnya identitas bangsa. Menurut Ibu, bagaimana pandangan Ibu mengenai lunturnya identitas bangsa? Ya. Sebenarnya kalau tentang identitas bangsa itu maknanya pasti luas. Setiap orang punya pengertian sendiri, setiap orang akan memaknainya seperti apa sih identitas bangsa yang dipandang dari sudut pandang masing-masing ya. Tapi sekarang kita ambil aja identitas bangsa kita itu dari porsi adat istiadat. Karena setiap negara itu kan yang dilihat adalah identitasnya itu berasal dari asal negaranya. Indonesia itu termasuk adat istiadat yang cukup banyak di dunia, termasuk yang beraneka macam dan termasuk yang agak kental adat istiadatnya. Nah, identitas bangsa kita ini orang sering mengatakan itu bangsa Indonesia loh, logatnya berbeda, cara berpakaian berbeda, terus bentuk atau cara pandang kita untuk menghadapi bangsa lain masuk ke bangsa kita itu juga berbeda. Dari porsi makanan berbeda, dari porsi kita berkenalan dengan orang pun berbeda. Nah, pandangan saya identitas bangsa itu adalah ciri khas suatu bangsa di mata dunia agar bangsa itu bisa menjadi suatu bangsa yang kokoh dalam suatu pandangannya. Makanya kita harus punya kekuatan dan punya pedoman seperti apa yang harus kita buat ke depannya. Dan identitas bangsa ini nggak boleh sampai habis. Jadi setiap anak bangsa dari awal bangsa ini dibentuk sampai nanti turunan-turunannya harus tahu identitas bangsa Indonesia seperti apa sih, ciri khasnya seperti apa sih yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Lalu Bu, sebenarnya penyebab utama lunturnya identitas bangsa ini menurut Ibu itu apa sih? Banyak hal sebenarnya. Yang paling cepat itu adalah informasi. Informasi yang didapat dari luar tanpa disaring, bentuknya atau asalnya atau modelnya itu akan menembus yang namanya identitas bangsa. Yang pertama akan dirusak itu adalah moral, terus kebudayaan, itu yang pertama ya. Jadi kalau udah moral itu ditembus oleh identitas bangsa yang jelek, akhirnya identitas bangsa yang jelek itu keluarlah. Moral-moral yang tidak baik tadi itu terpengaruh oleh budaya-budaya luar yang seharusnya bukan merupakan identitas bangsa Indonesia masuk ke bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi lunturnya sebenarnya sih banyak pengaruhnya ya. Pandangan setiap orang, karena ini zamannya bukan zaman dulu, ini modern. Jadi si anak mengikuti tren zaman sekarang. Padahal sebenarnya memadupadankan model, memadupadankan tren itu sebenarnya tidak harus melunturkan identitas bangsa. Dari ciri khas berpakaian aja, kita boleh berpakaian ala bangsa Barat atau Eropa ya. Kita singgung sedikit. Indonesia tidak menggunakan pakaian yang terbuka. Di luar mereka menggunakan pakaian terbuka. Kenapa? Karena mereka punya musim yang berbeda dengan Indonesia. Indonesia hanya punya 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Sedangkan di luar itu ada 4 musim yang jangka waktunya panjang. Berpengaruh dengan sistem pakaian mereka. Saat musim panas mereka akan menggunakan pakaian yang terbuka dan tipis. Dan tidak harus digunakan di Indonesia, itu disesuaikan juga. Mungkin masih bisa ditutup agak panjang dan tidak boleh terlalu pendek ikutin tren mereka. Tapi yang namanya tren itu kembali ke orangnya lagi supaya tidak lunturnya tadi itu. Setidaknya ada norma-norma yang dibuat di masyarakat dia tidak melanggar aturan-aturan yang ada sebenarnya. Nah, bagaimana cara Ibu menyampaikan kepada siswa agar identitas bangsa tidak luntur? Ya. Dimulai dari hal-hal kecil tadi ini. Jadi karakter siswa itu kan berbeda-beda. Untuk memasukkan identitas bangsa ini dan karakter yang berbeda-beda, proses mereka di rumah, mereka bermain, itu akan ada nilai-nilai sendiri. Jadi kita bisa bikin aturan-aturan kecil di kelas. Kita bilang sama mereka, aturan ini boleh dibawa pulang karena ini baik, biar nanti akan dicontoh-contoh. Jadi kita mulai dari awal, misalnya
mengucapkan salam waktu ingin masuk ke rumah, terus berpamitan, terus bersalaman, terus berbicara yang sopan dengan orang tua juga. Dia melihat porsi-porsi tertentu. Biasa kan kadang anak ada orang tua yang lewat atau duduk, dia asal aja lewat. Nah itu kita bikin tuh aturan-aturan sendiri. Ini tidak boleh ya nak, aturan ini salah. Jadi nanti kita coba lagi yang seperti ini, nanti di rumah jangan diulang ya. Iya, ini nilai ini akan terus dibawa sama si anak apabila kita menanamkan karakter ini di kelas. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.